Pramuka ini baru menyelesaikan studinya di isi dan menarik apa yang menjadi concernnya untuk menyelesaikan studinya itu di sebagai apa tesisnya tentang ludruk di wilayah Jember. Cuman dia bagaimana mencoba membaca itu dengan dari untuk diaplikasikan dalam karya yang sifatnya kekinian dan digital akan dikombinasi dengan itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah saya mewakilkan teman-teman anak muda apa enggak ini ya. Mungkin secara personal saja mungkin Mas. Siap. Saya dari luar tuh dengerin sedikit soal soal cagar budaya ruatan, kemudian dari tentang sedikit kritik tadi tentang bagaimana Ispar atau kawan-kawan di Jember misalnya. Kalau saya pribadi gitu misalnya sebagai anak muda mungkin ya, kemudian baru studi, kemudian baru pulang ke sini gitu, saya coba untuk mapping gitu, mempetakan gitu. Saya belajar banyak dari teman-teman, terutama juga dari teman-teman Saung Sastra gitu, untuk membaca peta sebetulnya, peta kebudayaan di sini gitu. Dan saya beranggapan bahwa ada hal yang sifatnya substansial, ada hal yang sifatnya dasar dari sebuah kebudayaan gitu, yaitu satu produk, yang dimana produk itu di lain sisi dia juga membicarakan tentang knowledge atau pengetahuan gitu. Cuma kan kemudian saya teringat gitu, ketika pembicaraan yang terjadi tadi itu saya teringat tentang bagaimana teman-teman gerakan seni rupa baru gitu yang terjadi di Indonesia gitu, yang kemudian didasari dari konsep-konsep modern sebetulnya gitu. Ketika kita melihat bagaimana teman-teman muda itu menyadari besar bahwa sejarah atau akar keberangkatan teman-teman itu harus jelas gitu, menilik atau melihat dari akar kebudayaannya gitu. Cuma yang terjadi hari ini kemudian kebudayaan itu disikapi sebagai satu hal yang sifatnya eksotisme gitu. Bagaimana kebudayaan dilihat dari kacamata barat sebetulnya gitu. Sebetulnya kalau aku bilang bukan kacamata timur itu sendiri, sehingga perspektifnya jadi berbeda. Sehingga contoh yang sederhana misalnya kampung budaya, festival budaya atau cagar budaya ini kan diorientasikan sebagai satu tempat pariwisata kan pada akhirnya kemudian. Nah, saya sebagai dengan teman-teman anak muda ini mempertanyakan gitu, apakah kemudian kita benar-benar menyikapi kebudayaan luhur atau orang-orang terdahulu itu sebagai tempat wisata gitu, jadi pertanyaannya. Ataukah sebetulnya kebudayaan itu sebagai cikal bakal pengetahuan lokalitas gitu sebetulnya. Nah, salah satu contohnya yang saya lihat di Jember misalnya kemarin di penelitian saya di tesis saya melihat tentang satu sederhana sekali. Ada kalau di Ludruk itu ada namanya clear gitu, atau layar atau background. Di situ tuh kan selalu menggambarkan tentang gambar pemandangan alam, sawah yang luas, gunung yang terbentang, atau pemandangan atau sumber daya alam yang melimpah gitu. Nah, pada satu hari saya nonton pertunjukan Ludruk itu dengan gambar yang serupa tadi, tapi di bekas pertambangan. Gitu. Jadi kalau nonton di balik layar itu gumuknya tinggal separuh, tapi di layarnya itu sangat indah sekali. Sehingga aku melihat bahwa ada ruang-ruang romantisme yang terjadi gitu. Atau pertanyaan lebih dasar lagi, siapakah aku yang melihat fenomena itu? Karena kemudian ketika bicara budaya tadi, representasinya adalah orientalis sekali gitu. Kacamatanya barat sekali gitu. Melihat barat timur itu sebagai satu hal yang eksotis gitu. Ya bagi barat eksotis karena di sana nggak ada bambu mungkin ya, nggak ada gunung, nggak ada sawah seperti di sini. Saya teringat kemudian karya-karya teman-teman yang berada di wilayah mungkin waktu itu ada namanya sejarah, kalau di Indonesia kita tahu namanya LEKRA, Lembaga Kesenian Rakyat. Kemudian dia terjun ke kampung.
Dia melihat bagaimana Sujoyono salah satunya. Ya meskipun di sebelum Sujoyono itu sudah ada kritik-kritik terhadap karya-karya semacam itu. Gitu. Itu namanya aliran Moi Indi. Kalau gambar aliran itu namanya Moi Indi. Moi Indi itu artinya apa? Pemolekan Hindia Belanda untuk merepresentasikan bagaimana tanah jajahan itu sangat makmur ketika di bawah pemerintah kolonial. Itu lucu sekali kemudian, karena perspektifnya yang melihat perspektif barat, yang melihat perspektif timur. Gitu. Tapi hari ini di Ludruk itu masih ada di tempat-tempat kita masih ada artistik atau apa namanya ya, visual semacam itu. Nah, sehingga aku mempertanyakan ulang sebetulnya nilai semacam apa yang teman-teman jaga, yang dengan istilah merawat itu, atau keterjebakan masyarakat modern adalah seolah-olah mengkonvensionalkan gitu. Jadi gampangnya kalau nggak ada gambar itu seolah-olah tidak lucu. Sebenarnya banyak sekali. Ruatan salah satu contohnya misalnya. Ruatan itu dulu aku dengan teman-teman mencoba menganalisis ulang gitu konsep ruatan itu. Ruatan itu kan sebetulnya konsep dasarnya adalah mengkonfirmasi konsep lingkungan hidup sebetulnya. Bagaimana untuk menghadirkan syarat-syarat dalam ritual itu? Kita harus menanam, kita harus berternak, kita harus pergi ke mata air A dan B. Sehingga ada ruang pertemuan langsung terhadap lingkungan hidupnya gitu. Itu secara langsung, ada ruang-ruang konfirmasi terhadap lingkungannya. Yang terjadi hari ini, ruatan masih ada? Ada, tapi ya berasnya beli ke Superindo, ayamnya beli ke supermarket gitu. Di mana ruang-ruang itu? Tidak terjadi. Jadi ruatan itu bukan pada konsepsi ketika kamu dimandikan terus kamu suci, enggak kalau menurutku. Tapi ruatan yang benar itu ketika kamu menghadirkan konsep sajen itu dengan konsep ya di mana kamu menanam. Ya kamu berternak gitu. Nah ini yang kemudian aku dengan teman-teman itu mempertanyakan ulang ruang-ruang kebudayaan yang kemudian diinisiasi oleh Hispar dengan teman-teman yang lain gitu. Yang benar semacam apa gitu ruang kebudayaan itu. Karena kemudian ketika dia masih dipertahankan sebagai corak, dipakai sebagai ya kita anggaplah suatu tradisi, kita masih gunakan bajunya, kita masih gunakan ornamennya, kita masih gunakan bentuk-bentuknya biar seolah-olah tradisi gitu, tapi sebetulnya muatannya sangat modern sekali gitu. Cara berpikirnya secara pandangnya sudah berbeda. Kalau orang dulu pasca panen mereka melakukan ritual karena memang mereka menyadari ada satu nilai entitas di luar diri mereka gitu. Nah hari ini masih dilakukan ritualnya tapi sudah berbeda konsepnya. Contoh di Banyuwangi ada sebelang. Sebelang itu muncul karena konsep pertanian. Loh hari ini pertaniannya menyempit. Berasnya impor. Ya kalau aku ngomong jangan-jangan sebelang itu harusnya dilakukan di migrasi mungkin kita kasih faktor mungkin. Nah ada konsep yang nggak kausalitas gitu loh hari ini terjadi. Karena kemudian hanya membicarakan bentuk dan ruangnya, tapi sebetulnya sangat bukan vertikal tapi horizontal. People to people kan. Kalau dulu jelas dia menyadari konsep ritual itu untuk sesuatu entitas di luar dirinya. Jadi bukan sekedar bentuk yang dipertahankan, tapi ada nilai. Nah sehingga kita dengan teman-teman itu menyadari, oh udah yuk kita bikin kita belajar lagi dari mencari akar kita sendiri, gitu. Keberangkatan kita sendiri gitu. Bukan cuma sekedar kesadaran atau consciousness, tapi bagaimana yang menciptakan ruang-ruang yang sifatnya new consciousness gitu. Yang dibangun dari kesadarannya dulu, karena dari konsep tradisi atau budaya itu punya satu wacana mas kalau menurutku ya. Ada wacana yang memang sudah diemban oleh leluhur kita dulu gitu. Nah, yang menurutku yang coba untuk ditradisikan itu adalah konsep itunya, nilainya, bukan coraknya. Kalau coraknya sudah jelas tertinggal kita gitu. Tertinggal sekali dari konsep-konsep itu. Apalagi zaman sekarang gitu. Lebih bagaimana kemudian teman-teman anak muda ini memahami nilainya, sehingga kemudian merekonstruksi ulang, sehingga kemudian mereka menciptakan produk baru sebetulnya. Sehingga yang diproduksi itu dari kebudayaan itu bukan cuma sekedar ruang-ruang wisata. Karena wisata itu orientalis sekali kalau menurutku. Tapi ruang pengetahuan, knowledge-nya yang diproduksi. Jurnal, buku, itunya harus diproduksi. Nah, kalau cuma pariwisata, ngapain gitu loh maksudku. Itu remeh sekali. Kalau aku sebagai anak muda, ketika ada orang tua yang ngomong, ayo kita bikin ruang wisata, sorry aku nggak akan ikut. Ngapain gitu. Nah, yang kukejar dari leluhurku adalah konsep nilai dan pengetahuan. Bukan cuma sekedar jadi turis yang asing di tanahnya sendiri. Mungkin dari teman
alit ya dari Karangpring. Ini ada Teddy masih di Teddy. Ini generasinya Sandur Aneh. Santai aja tadi ya. Saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pengalaman dari saya pribadi kemarin pas ikut pesta sastra yang aku puro sangatlah menarik dan juga sangat saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang memang ilmu itu tidak saya dapat dari pendidikan saya secara formal, namun saya dapatkan atas bimbingan dari sesepuh-sesepuh, juga dari teman-teman Serawong. Karena memang dari kemarin pas penelusuran itu saya mengetahui banyak hal yang emang di situ saya tidak pernah mengetahui pada awalnya. Di situ saya sebagai pemuda dan orang asli produk lokal dari Karangpring. Saya kemarin pas tahu bahwasanya di Karangpring ini banyak sekali kearifan lokalnya yang emang harus diketahui oleh kalangan-kalangan muda yang ada di Karangpring. Dan itu saya sebagai orang Karangpring, sebagai produk lokal dari Karangpring, saya sangat malu karena emang bahwasanya yang harus mengetahui awal itu kan seharusnya itu adalah produk lokal yang dari Karangpring. Cuma di situ saya mengetahui dari katakanlah teman-teman yang dari luar pas acara. Saya sebagai produk lokal memang sangat malu karena kearifan lokal itu memang seharusnya diketahui oleh pemuda-pemuda yang ada di sana. Bahkan teman-teman pelaku dari kesenian sandur tanian yang ada di Karangpring, teman-teman mudanya itu belum tahu tuntas bahwasanya apa pesan yang memang disampaikan oleh leluhur-leluhurnya. Jadi mereka hanya melakukan tarian-tarian seperti itu, ritus-ritus seperti itu. Mereka yang muda-muda emang belum tahu. Sampai kemarin itu saya bertanya-tanya. Nah, ketika semua ini sudah terkumpul, ketika penemuan-penemuan ini sudah kita dapatkan, lalu mau kita kemanakan? Jadi ketika berbicara tentang pengalaman awal saya, yang di situ saya pertama tidak mungkin dikatakan tidak tresno, tidak cinta dengan budaya dan kearifan lokal, sehingga saya tidak mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di sana. Berkat adanya PSHA kemarin, saya dikenalkan dengan kearifan lokal itu, dengan budaya-budaya yang ada di situ. Jadi saya mungkin sudah mulai katresnan, akan ketahanan, akan tergila-gila dengan hasil-hasil dari temuan kemarin. Mungkin dan harapan terbesar saya kepada sesepuh-sesepuh, mungkin tolong dampingi kami, tolong kawal kami. Hal seperti itu tidak akan pernah hilang dari hati nurani kita. Salah satu kedanan dia kemarin itu kebetulan di Festival Sastra yang aku pura itu kan ada saya membaca penulisan naskah drama bahasa daerah, dan dia bersama teman-temannya akhirnya mencoba mengaplikasikan temuan-temuannya, mengaplikasikan pengetahuan yang dia dapatkan. Mungkin bagi dia baru, tapi sebenarnya dia sudah melakoni itu sebagai anak kandung dari desanya. Dia ada naskah kemarin apa itu? Buktoa. Jadi itu dia mencoba melihat sandur dari kacamata